Berjumpa kembali dengan saya, Sam, teolog Protestan Karismatik di BFM Channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pengajaran akhir zaman sesi yang ke-9 dengan tema Armageddon atau peperangan besar di akhir zaman. Saya mulai dengan opening statement saya. Mendengar kata Armageddon dalam bahasa Indonesia biasa dikenal dengan Harmagedon, kita langsung diingatkan pada film fiksi ilmiah yang berjudul Armageddon yang dibintangi oleh aktor dan aktris Hollywood Bruce Willis dan Liv Tyler. Sebuah film yang tayang perdana pada tahun 1998. Nah, istilah Armageddon nampaknya memang telah menimbulkan berbagai interpretasi atau penafsiran berbeda dalam pemikiran banyak orang. Namun yang memprihatinkan adalah masih banyak orang Kristen yang belum mengetahui bahwa istilah Armageddon itu berasal dari Alkitab. Dan bahwa peristiwa sesungguhnya dari Armageddon jauh berbeda dari yang digambarkan dalam film Armageddon yang disutradarai oleh Mike Bay. Yang mengisahkan tentang asteroid seukuran Texas yang jatuh menabrak bumi. Nah, apa itu Armageddon dan kapan peristiwa besar itu akan terjadi? Dijawab dengan jelas dalam ramalan Alkitab dari perspektif eskatologi premilenialisme pra-tribulasi. Sebagaimana dijelaskan oleh pakar-pakar eskatologis premilenialisme seperti Profesor Charles Sirairi, Profesor Dwight Pantekes, Profesor John Walford, Profesor Mike Bailey, Profesor Ed Hinson, dan lainnya. Jadi sekali lagi bahasan ini, apa yang saya sampaikan berisi kajian teologis dari perspektif premilenialisme pra-tribulasi. 3 bagian utama dalam kitab suci yang mendeskripsikan Armageddon adalah Wahyu 9 ayat 12-16, Wahyu 16 ayat 12-16, Wahyu 19 ayat 11-21. Selanjutnya di dalam perjanjian lama, jadi bukan hanya di perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama, bagian utama yang mendeskripsikan peristiwa Armageddon adalah Mazmur 2, Yesaya 34 ayat 1-15, Yesaya 63 ayat 1-6, Yoel 3 ayat 1-17, Zakaria 12 ayat 1-9, Zakaria 14 ayat 1-15, dan Maleakhi 4 ayat 1-15. Nah, 3 bagian perjanjian baru khususnya akan saya bacakan bagi kita sebagai nas bacaan kita. Wahyu 9 ayat 12-16 dikatakan demikian. Wahyu 9 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakala dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mesbah emas yang di hadapan Allah dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai Efrat itu. Maka dilepaskannya keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Selanjutnya Wahyu 16 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh jahat yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Jadi kata Harmageddon atau Armageddon muncul di dalam Wahyu 16 ayat yang ke-16. Nah, bacaan selanjutnya Wahyu 19 ayat 11 sampai ayat yang ke-21. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun, kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelupkan dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih.
Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah. Perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda putih dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Itu tadi 3 bagian di dalam perjanjian baru, khusus di kitab Wahyu yang saya bacakan, yang membicarakan tentang peperangan atau peristiwa Armageddon. Nah, terkait dengan tema hari ini, saya akan membahas dalam beberapa bagian, mulai dari yang pertama dulu. Apa itu Armageddon? Apa itu Armageddon? Kata Armageddon mungkin merupakan istilah yang sangat atau paling terkenal dalam seluruh nubuat Alkitab tentang akhir zaman. Nah, istilah tersebut bahkan oleh beberapa orang telah dianggap menjadi sinonim untuk akhir dunia dalam budaya masyarakat saat ini. Sebenarnya saya tidak setuju bahwa kata Armageddon ini sinonim dengan akhir zaman. Tidak. Ya. Karena setelah peristiwa Armageddon, dalam seperti yang akan saya jelaskan nanti, ya masih akan ada masa 1000 tahun lagi sebelum benar-benar dunia ini kiamat. Nah, kata Armageddon hanya muncul 1 kali di dalam Alkitab, yaitu di dalam Wahyu 16 ayat yang ke-15. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Armageddon atau Armageddon dalam bahasa Inggris. Nah, kata Armageddon ini atau Armageddon berasal dari 2 kata Ibrani, yaitu Har yang berarti gunung atau bukit, dan Megiddo yang menunjuk kepada sebuah kota di bagian utara Israel kuno. Nah, kota kuno Megiddo itu dibangun di atas sebuah bukit. Dan karena itu disebut Bukit Megiddo atau Armageddon. Dari kota Megiddo ini dapat dilihat lembah luas yang indah di bawahnya yang dikenali dengan lembah Yizreel, lembah Esdraelon, atau lembah Tanak, atau dataran Megiddo. Jadi lembah Yizreel, lembah Esdraelon, lembah Tanak, dan dataran Megiddo ya dapat terlihat dengan jelas melalui kota Megiddo ya. Nah, menurut Wahyu 16 ayat 12 sampai 16 kita mendapatkan pernyataan bahwa lembah Yizreel, lembah Esdraelon atau lembah Tanak dan dataran Megiddo ini nanti merupakan lokasi di mana Antikristus mengumpulkan raja-raja dunia dan para sekutunya beserta bala tentara yang besar untuk berperang melawan Israel dan Kristus. Nah, jadi itu sekilas tentang Armageddon. Nah, sekarang yang kedua ingin saya jelaskan adalah lokasi Armageddon atau Harmageddon. Ya, jadi kalau saya bilang Harmageddon itu berarti istilah dalam bahasa, kalau saya bilang Armageddon itu adalah istilah di dalam bahasa Inggris sama. Nah, peperangan ini akan menyebar luas ke seluruh negeri Israel. Dari Megiddo ke utara ke Bosra. Ya. Jadi dari Megiddo di utara ke Bosra atau Edom di selatan. Membentang 200 mil dari utara ke selatan dan 100 mil dari timur. Bukit-bukit Moab ke barat Laut Tengah. Diperkirakan seluas 330 km kali 160 km. Jadi ini merupakan luas dari lokasi Armageddon. Peperangan Armageddon. Mencakup lembah Yosafat dan dataran Esdraelon dan pusat dari seluruh daerah ini nantinya adalah Yerusalem yang berada di posisi di tengah-tengah. Ayat rujukannya Zakaria 14 ayat 1 sampai 2. Artinya kota Yerusalem berada di tengah-tengah peperangan ini.
Meskipun lokasi pertempuran ini begitu luas, namun Alkitab memfokuskan pada 3 titik atau tempat spesifik di mana pertempuran akan terjadi dengan dahsyat. Nah, 3 titik pertempuran ini yang pertama adalah Lembah Yosafat. Ayat rujukannya Yoel 3 ayat 2 dan ayat 12 yang merupakan nama lain dari Lembah Kidron. Terletak di sisi timur Yerusalem yang membentang antara tembok timur kota dan bukit Zaitun. Yang kedua, Lembah Esdraelon. Lembah Esdraelon juga dikenali dengan Lembah Yijreel, Lembah Taanak, atau Dataran Megido. Daerah geografis ini panjangnya 20 mil dan lebarnya 14 mil. Lembah luas ini dapat dilihat dengan jelas dari reruntuhan di kota Megido. Reruntuhan kota Megido. Disinilah Antikristus dan bala tentara sekutunya berkumpul untuk berperang melawan Kristus, melawan Israel, melawan Kristus. Dan di sini juga ya Antikris akan ditangkap bersama dengan nabi palsu itu, dan semua sekutunya akan menemui ajal atau dimusnahkan, dibantai. Nah, lokasi yang ketiga, ya, titik pertempuran yang ketiga adalah Bosra di Edom. Bosra adalah sebuah kota di timur Sungai Yordan di negara Edom kuno, sekarang Yordania modern. Letaknya dekat kota Petra. Jadi setelah turun di Bukit Zaitun pada kedatangannya yang kedua kali, Kristus akan memimpin bala tentaranya menuju ke Edom untuk menyelamatkan sisa bangsa Yahudi yang bersembunyi di sana. Ketika ia kembali dari Edom, pakaiannya akan berwarna merah dan pedangnya akan berlumuran darah. Yesaya 34:6, Yesaya 63 ayat 1-3. Nah, orang-orang Bosra yang jahat akan dibantai sedemikian rupa sampai pegunungan itu akan dibanjiri darah dan negeri itu akan basah oleh darah. Yesaya 34 ayat 2-7. Begitu mengerikan peperangan di Bosra ini, ya, titik tempur yang ketiga untuk peperangan Armageddon. Ya. Begitu mengerikan peperangan di Bosra ini, dalam pengertian yang paling dramatis, ini akan menjadi lembah keputusasaan bagi manusia. Yoel 3 ayat 14. Dan pemerasan anggur besar ke dalam mana akan dicurahkan kehebatan murka Allah yang Maha Kuasa. Wahyu 19 ayat 15. Nah, jadi begitu luas, dahsyat dan mengerikan yang namanya pertempuran Armageddon. Sehingga Alkitab menggambarkannya dengan berbagai gambaran peperangan Armageddon, sehingga Alkitab menggambarkannya dengan berbagai gambaran seperti hari pembalasan dendam Tuhan, Yesaya 34 ayat 8. Penyilangan anggur murka Allah, Yesaya 63 ayat 2. Yoel 3 ayat 14, Yoel 3 ayat 13 dan 14, Wahyu 14 ayat 19 sampai 20. Hari Tuhan yang dahsyat dan mengerikan, Yoel 2 ayat 31. Hari penuaian, Yoel 3 ayat 13, Wahyu 14 ayat 15 sampai 16. Hari penghakiman, Malaikat 4 ayat 1. Hari Tuhan yang besar dan menggentarkan, Malaikat 4 ayat 5. Dan hari penghakiman besar Allah yang Maha Kuasa, Wahyu 16 ayat 12. Jadi peperangan Armageddon yang luas itu, yang berfokus pada 3 titik tadi, ya, berfokus pada 3 titik tadi, ya, ini adalah suatu peperangan yang begitu dahsyat, begitu mengerikan, begitu luas, begitu luar biasanya, ya, kedahsyatan dan kengeriannya, sehingga Alkitab mendeskripsikannya dengan berbagai gambaran seperti yang saya sebutkan di atas tadi. Dan di kitab Wahyu itu disebut sebagai hari penghakiman besar Allah yang Maha Kuasa, Wahyu 16 ayat yang ke-14. Jadi itu tadi lokasi peperangan Armageddon. Nah, sekarang yang ketiga saya ingin menjelaskan tentang 3 hal yang bukan Armageddon. Jadi yang ketiga ini saya ingin menjelaskan 3 hal yang bukan Armageddon. Jadi saya jelaskan tadi di depan apa itu Armageddon dan lokasi peperangan Armageddon. Nah, sekarang 3 hal yang bukan Armageddon. Pertama, Armageddon bukanlah satu pertempuran, melainkan peperangan yang melibatkan serangkaian pertempuran di Israel. Di Israel. Jadi Armageddon bukanlah satu pertempuran, melainkan peperangan yang melibatkan serangkaian pertempuran atau beberapa pertempuran yang berlokasi di Israel. Nah, istilah Yunani polemos dalam Wahyu 16 ayat 14 dapat diterjemahkan sebagai peperangan atau dalam bahasa Inggris war. Ya. Kata ini juga dapat diterjemahkan dengan battle atau pertempuran. Penerjemahan itu hanya perlu disesuaikan dengan tuntutan konteksnya. Namun istilah pertempuran biasanya seperti kata Profesor Charles C. Ryrie
pertempuran biasanya berfokus pada suatu peristiwa, sedangkan peperangan mencakup sejumlah pertempuran. Nah, kata polemos dalam konteks Wahyu 16:14 ini menunjuk pada pertempuran seperti battle dalam New International Version. Kedua pengertian tersebut dapat berlaku dalam peristiwa di Armageddon. Pertempuran Armageddon adalah puncak dari beberapa peperangan, dari beberapa pertempuran, ya, peperangan yang terjadi sebelumnya di berbagai lokasi. Wahyu 12 juga merupakan peperangan yang dilakukan oleh Antikris untuk menaklukkan bangsa-bangsa yang lain. Nah, yang kedua yang bukan Armageddon. Armageddon bukanlah perang terakhir di bumi. Saya masih mendengar dan memperhatikan banyak orang, termasuk orang Kristen, berpikir bahwa Armageddon adalah perang terakhir di bumi. Tidaklah demikian. Menurut Alkitab, perang terakhir di bumi dalam sejarah dunia nantinya adalah pemberontakan terakhir iblis dalam Wahyu 20 ayat 7-11. Perang terakhir ini terjadi 1000 tahun setelah Armageddon. Perang terakhir ini terjadi 1000 tahun setelah Armageddon. Jadi Armageddon bukanlah perang terakhir, karena akan 1000 tahun kemudian setelah peristiwa Armageddon akan ada perang terakhir, yaitu pemberontakan iblis dengan melibatkan bangsa-bangsa dari 4 penjuru bumi atau dari berbagai pelosok dunia. Nah, sementara perang terakhir di akhir kerajaan 1000 tahun terjadi di tempat yang bernama Gog dan Magog, ini dipimpin langsung oleh iblis. Wahyu 20 ayat 7, maka puncak perang Armageddon terjadi di lembah dataran Megiddo dan dipimpin langsung oleh Antikristus. Jadi perang terakhir nanti, ya, itu terjadi dan di Gog dan Magog dipimpin oleh iblis, sedangkan perang Armageddon itu terjadi di dataran Megiddo dipimpin langsung oleh Antikris. Jadi jelas kedua perang ini adalah perang yang berbeda. Armageddon terjadi di akhir masa tribulasi sebelum kerajaan 1000 tahun, sedangkan perang terakhir pemberontakan iblis, ya, terjadi di akhir kerajaan 1000 tahun. Ya. Nah, siapakah Antikris ini telah saya jelaskan sebelumnya di sesi akhir zaman, di sesi yang ke-7 ketika saya membahas masa tribulasi, Antikris, dan masa kesusahan besar, yang bisa Anda tonton juga sebelumnya di channel ini, ya, di channel BFM ini. Antikris adalah seorang penguasa dunia dan diktator keji. Antikris bukanlah seorang Yahudi, karena berdasarkan penafsiran atas Wahyu 13 ayat 1 dan Wahyu 17 ayat 15 dikatakan Antikris adalah binatang yang muncul dari dalam laut. Istilah laut dalam Alkitab seringkali menggambarkan atau menunjuk kepada bangsa-bangsa lain atau orang bukan Yahudi. Lagi pula Antikris ini digambarkan oleh Alkitab sebagai penganiaya orang-orang Yahudi dan sangat keji terhadap orang-orang Yahudi, bahkan ingin memusnahkan ras Yahudi ini, bangsa Yahudi ini pada masa tribulasi. Nah, kemungkinan besar Antikris akan muncul dari Eropa Tenggara. Kemudian ia akan menaklukkan 3 kerajaan dan menjadi penguasa konfederasi 10 negara Eropa. Ini adalah negara-negara bekas kekaisaran Romawi yang bersatu kembali. Ayat rujukannya Daniel 7 ayat 8, Daniel 9 ayat 26. Nah, dari situlah Antikris bangkit menjadi penguasa diktator di kawasan Eropa, blok barat, dan akhirnya menjangkau ke seluruh dunia. Jadi Antikris yang muncul nanti menurut penafsiran eskatologi premilenialisme itu bukan orang Yahudi, tapi kemungkinan besar muncul dari Eropa Tenggara. Sementara itu nabi palsu yang akan menjadi nabi, sahabat, pendukung dari Antikris itu adalah orang Yahudi yang murtad, pemimpin Yahudi yang murtad, ya, yang bersahabat, berteman, ya, menjadi juru bicara agama, juru bicara religius, karena pemimpin Antikris itu akan pemimpin politik, ya, pemimpin politik, pemimpin militer. Tapi nabi palsunya itu adalah pemimpin agama, pemimpin religi yang akan menjadi juru bicara keagamaan dari Antikris, yang nabi palsu akan mengajak orang-orang untuk menyembah Antikris. Jadi Antikris bukan orang Yahudi nantinya, tetapi nabi palsu yang bersama-sama Antikris itu adalah orang Yahudi, karena dia digambarkan binatang yang muncul dari dalam bumi yang menggambarkan orang-orang Yahudi. Ya. Nah, yang ketiga yang bukan Armageddon. Peperangan Armageddon tidak sama dengan perang Gog dan Magog dalam Yeskiel 38 ayat 39. Jadi dalam Yeskiel
pasal 38 dan pasal 39, khususnya di pasal 38 ayat 1 dan seterusnya, ya, ini bicara tentang Gog dan Magog yang berperang melawan Israel. Nah, di awal tribulasi, Antikristus akan melindungi dan membela Israel di awal tribulasi. Tribulasi itu kan 7 tahun. Nah, di awal masa tribulasi, Antikristus akan melindungi dan membela Israel ketika bangsa Gog dan Magog menyerbu Yerusalem. Hal ini sesuai dengan perjanjian perdamaian yang dibuat Antikristus dengan Israel. Jadi pada mulanya, Antikristus itu memang memiliki perjanjian damai Israel dan dia akan mendukung Israel. Ini memang adalah sebuah modus tentunya nantinya. Karena dia mempunyai strategis dalam kelihayan dan kelicikannya. Ya. Tujuannya nanti memang pada akhirnya ialah dia akan menyerang balik Israel. Menurut Profesor Charles Cirairi, Gog dari Magog ini seringkali ditafsirkan sebagai Rusia bersama koalisi negara-negara dari bagian utara, blok utara. Seperti disebutkan di dalam Yeskel 38 ayat 26, itu adalah Persia atau Iran, Ethiopia atau Sudan bagian utara, Put atau Libya, Gomer Turki bagian timur dan Ukraina, dan Betor Togarma Turki bagian selatan. Ayat rujukannya 1 Tawarik 1 ayat 5, 1 Tawarik 5 ayat 4, Yeskiel 38 ayat 2 sampai dengan ayat 6. Itu tadi menurut Profesor Charles Cirairi. Ya. Nah, Antikris dan negara-negara sekutunya, konfederasi 10 negara Eropa akan mengalahkan Gog dan Magog. Jadi sementara Rusia, Gog gitu, dari Magog, Rusia, Gog dari Magog, ya, akan berkoalisi dengan negara-negara bagian utara atau blok utara untuk menyerang Israel. Antikristus dan negara-negara sekutunya, Antikris dan konfederasi 10 negara Eropa, justru akan membela Israel dan akhirnya mereka mengalahkan Gog dan Magog dengan menghancurkan 5/6 pasukan Magog itu. Inilah yang disebut dengan perang Gog dan Magog dalam Yeskiel 38 dan Yeskiel 39. Di mana dalam perang ini ketika Gog menginvasi Israel, Antikristus justru menjadi pembela Israel. Namun saat Antikristus tidak lagi membutuhkan Israel, khususnya di pertengahan masa tribulasi, untuk melawan Gog dan Magog, dia tidak butuhkan lagi Israel, karena Gog dan Magog sudah dikalahkan, maka di tengah-tengah masa tribulasi itu, Antikristus akan membatalkan secara sepihak perjanjian perdamaian dengan Israel, dan justru berbalik memusuhi Israel. Ini yang disebut sebagai the Great Tribulation, masa kesusahan yang sangat besar bagi Israel. Ayat rujukannya Daniel 9 ayat 27. Nah, dan kemudian Antikristus akan mengajak semua bangsa untuk berperang melawan Israel. Puncak peperangan dengan Israel ini yang dikenali dengan Armageddon, yang terjadi di akhir masa tribulasi ketika Kristus datang ke bumi sebagai raja di atas segala raja untuk mengalahkan Antikristus dan mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi. Nah, itu tadi 3 hal yang bukan Armageddon. Nah, sebagai tambahan supaya saudara tidak bingung, saya akan jelaskan bahwa ada 2 peristiwa berbeda di akhir zaman yang disebut Alkitab melibatkan Gog dan Magog. Jadi ada 2 peristiwa berbeda. Kadang-kadang ada yang menyamakan, ini keliru. Berbeda di akhir zaman yang disebut Alkitab melibatkan Gog dan Magog. Peristiwa pertama adalah Gog dan Magog yang disebut dalam Yeskiel 38 ayat 25 sampai 26. Sudah saya jelaskan tadi ini di atas. Inilah pertempuran yang dipimpin oleh Gog Rusia bersama negara-negara koalisi dari blok utara, seperti Iran, Sudan bagian utara, Libya, Turki bagian timur, dan Ukraina, kemudian Turki bagian selatan. Ini berdasarkan penafsiran dari Profesor Charles Cirairi. Ya, rujukannya Yeskiel 38 ayat 26. Nah, ini ya adalah Gog Rusia dan koalisi blok utara ya melawan Israel dengan tujuan merampas kekayaan. Jadi tujuan Rusia dan koalisi utara, blok utara menyerang Israel itu adalah untuk mengeruk, untuk merampas kekayaan Israel. Nah, pada pertempuran ini Antikristus dan negara-negara sekutu, yaitu konfederasi 10 negara Eropa dari blok barat, ya, karena Antikristus kan berasal dari Eropa dan dia berkoalisi dengan konfederasi 10 negara dari blok barat, justru akan melindungi Israel dan mengalahkan Gog dan Magog dengan menghancurkan 5/6 pasukan Magog itu. Perang ini terjadi di awal masa tribulasi ketika Antikristus baru saja mengikat perjanjian dengan Israel. Nah, sementara itu pertempuran kedua yang melibatkan Gog dan Magog, ya, ini perlu saya jelaskan supaya saudara bisa nanti kalau ketemu ayat-ayat ini saudara akan jelas. Ya, pertempuran kedua yang melibatkan Gog dan Magog, ya, itu ada di Wahyu 20 ayat 9-11.
Kalau pertempuran yang pertama tadi, itu ada ditulis di dalam Yehezkiel pasal 38 ayat 6. Sudah saya jelaskan. Nah sekarang, yang melibatkan Gog dan Magog, itu tertulis juga dalam Wahyu 20 ayat 79. Ini adalah pertempuran yang berbeda dengan Yehezkiel 38 ayat 26, walaupun sama-sama membicarakan peristiwa Gog dan Magog. Jadi dua hal itu berbeda. Ya. Gog Magog yang tertulis dalam Yehezkiel 38 ayat 26 adalah peristiwa yang berbeda dengan Gog Magog yang tertulis dalam Wahyu 20 ayat 7 sampai 11. Itu harus jelas, saya jelaskan dengan tegas. Nah, Gog dan Magog Wahyu 20 ayat 7 sampai 11 adalah pertempuran terakhir yang dipimpin oleh iblis. Dipimpin oleh iblis. Kalau tadi dipimpin oleh Rusia yang di Yehezkiel 38 ayat 2 sampai 6. Kalau di Wahyu 20 ayat 7 sampai 11 adalah pertempuran terakhir yang dipimpin langsung oleh iblis di akhir kerajaan 1000 tahun ketika dilepaskan untuk sementara. Di mana iblis akan menghasut dan mengumpulkan semua bangsa di seluruh dunia untuk memberontak terhadap Kristus. Nah, jumlah para pemberontak itu begitu banyak digambarkan oleh Yohanes penulis kitab Wahyu seperti pasir di laut. Ketika mereka mengepung Yerusalem, tiba-tiba api turun dari langit menghanguskan dan membinasakan mereka semua. Dan iblis yang memimpin pemberontakan terakhir itu dilemparkan ke Gehenna atau neraka, yaitu lautan api yang menyala-nyala dan belerang, tempat di mana antikris dan nabi palsu telah terlebih dahulu dilemparkan 1000 tahun yang lalu. Jadi, yang pertama kali dilemparkan ke neraka adalah antikris dan nabi palsu. Nah, 1000 tahun kemudian, iblis dalam pemberontakan terakhir ya dikalahkan, dia dilemparkan juga ke neraka. Jadi yang pertama dilemparkan ke neraka menurut kitab Wahyu itu adalah iblis dan antikris. Yang kedua menyusul 1000 tahun kemudian adalah iblis. Ya. Baru kemudian orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang disebut yang tidak tertulis sama dalam kitab kehidupan, dan yang paling akhir adalah maut dan kerajaan maut yang dilemparkan ke neraka. Nah, jadi itu tentang Gog dan Magog. Saya jelaskan supaya jelas. Ketika ketemu Gog dan Magog di Yehezkiel 38 ayat 26 itu jelas merupakan peristiwa pertempuran yang dipimpin oleh Rusia yang berbeda dengan Gog dan Magog dalam Wahyu 20 ayat 7 sampai 11, yaitu pertempuran terakhir yang dipimpin oleh iblis. Ya. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan bagian yang keempat. Ini adalah kronologi peperangan Armageddon. Peperangan Armageddon merupakan peristiwa puncak dari kesusahan besar, the Great Tribulation, di paruh kedua masa kesusahan, the Tribulation. Saat semua bala tentara bumi berkumpul untuk melawan Israel dan hendak memusnahkan bangsa ini untuk selama-lamanya. Setelah Yerusalem diduduki, Yesus Kristus akan datang. Jadi Yerusalem sempat diduduki, tapi Yesus Kristus kemudian akan datang dari surga, turun ke bumi dan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Bersama dengan bala tentara surga, ia datang untuk memusnahkan bala tentara musuh yang menginvasi Israel dan menyelamatkan sisa bangsa Yahudi yang setia di Petra. Bala tentara surga mengalahkan bala tentara bumi. Ayat rujukannya Wahyu 19 ayat 11 sampai 21. Armageddon adalah peperangan militer dan bukan hanya suatu pertempuran tunggal. Seperti yang telah jelaskan sebelumnya di atas, sudah saya jelaskan bahwa Armageddon adalah peperangan yang terjadi di seluruh tanah Israel di beberapa lokasi yang berbeda. Paling tidak ada 3 titik utama peperangan itu. Ya, 2 diantaranya adalah di Lembah Megiddo, ya, ada juga di Bosra. Nah, peristiwa ini akan berlangsung dalam beberapa fase utama yang sesuai dengan yang digambarkan Alkitab. Nah, berikut ini saya akan memberikan sebuah kronologi. Walaupun agak sulit untuk menyatukan bagian-bagian ini, tetapi saya akan berusaha memberikan sebuah kronologis dari fase-fase utama peperangan, bukan pertempuran, tapi peperangan Armageddon. Karena Armageddon itu adalah peperangan yang melibatkan beberapa pertempuran di beberapa titik. Nah, berikut ini kronologis dari fase-fase peperangan Armageddon. Fase pertama, ketika cawan penghakiman ke-6. Ketika cawan penghakiman ke-6 dicurahkan oleh seorang malaikat ke bumi, Wahyu 16 ayat 12, maka sungai Efrat mengering untuk mempersiapkan jalan bagi raja-raja dari timur. Daniel 11 ayat 14. Wahyu 16 ayat yang ke-12. Ayat rujukannya. Nah, sungai Efrat adalah sungai yang terpanjang di Asia Barat yang berasal dari pegunungan Armenia di wilayah Turki modern dan berakhir di Teluk Persia sejauh 1780 mil panjangnya.
koalisi dari blok timur, yaitu raja-raja dari timur, ya, akan menyeberangi, ya, akan menyeberangi Sungai Efrat ini, ya, dalam sebuah peperangan di Armageddon. Jadi karena Sungai Efrat ini kering, ya, mungkin saja orang menganggap ini hanya persoalan biasa, tapi dari aspek eskatologis, ini sebenarnya adalah terjadi secara supranatural karena seorang malaikat mencurahkan cawan penghakiman yang ke-6. Wahyu 16 ayat 12 itu rujukannya. Nah, jadi koalisi dari blok timur, ya, ketika Sungai Efrat ini kering, memudahkan koalisi dari blok timur, yaitu raja-raja dari timur pada waktu itu mereka akan pergi berperang di Armageddon. Nah, itu fase pertama. Fase yang kedua, sekutu-sekutu antikristus dari berbagai penjuru dunia juga akan bergabung dengan antikristus. Antikristus berada di blok barat. Jadi koalisi raja-raja berada di blok timur. Ya. Nah, jadi sekutu-sekutu antikris dari berbagai penjuru dunia juga akan bergabung dengan antikris blok barat untuk memusnahkan bangsa Yahudi. Wahyu 16 ayat 12-16. Jadi pusat titik tempur adalah Israel, sekitar wilayah Israel. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, fase ketiga, sekutu-sekutu antikris mulai menyerang Yerusalem dan kota itu akhirnya dapat diduduki, dikuasai oleh mereka. Ayat rujukannya Zakaria 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Nah, fase yang keempat, ya, Yesus Kristus kemudian datang secara pribadi, kasat mata dapat dilihat, dan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Dan Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur sampai ke barat. Zakaria 14 ayat 7 sampai 7. Zakaria 14 ayat 1 sampai 7 ayat rujukannya. Nah, kedatangan Kristus ini bersama dengan bala tentara surga. Ini adalah orang-orang percaya gereja yang telah memakai jubah lenan putih, lenan halus, ya, sebagai upah mereka. Wahyu 19 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Bersama dengan kedatangan Kristus, bersama Kristus datang dari surga ke bumi itu bersama dengan bala tentara surga. Ya. Itu ada malaikat-malaikat dan juga ada gereja, orang-orang percaya yang telah bersama-sama dengan Kristus pada peristiwa pengangkatan rapture. Ya. Itu fase yang keempat. Kemudian fase yang kelima, bangsa-bangsa blok timur dan blok barat akan berkumpul untuk melawan Yesus Kristus dan bala tentaranya. Pada pertempuran di lembah Yosafat, Kristus dan tentaranya akan memusnahkan bala tentara musuh yang berkumpul melawan Yerusalem. Ayat rujukannya Yoel 3 ayat 9 sampai 17 dan Zakaria 12 ayat 1 sampai 9, Zakaria 14 ayat 3. Kemudian fase yang ketujuh, selanjutnya Kristus dan tentaranya setelah mengalahkan musuhnya di lembah Yosafat, ya, mengalahkan musuh-musuhnya blok timur dan blok barat, ya, di lembah Yosafat, kemudian Kristus dan tentaranya akan turun di fase yang ke-6 ke lembah Bosra di Edom. Ini titik tempur yang ketiga. Untuk memusnahkan penduduknya dan untuk menyelamatkan sisa bangsa Yahudi yang ketakutan dan menyembunyikan diri mereka di dalam dan di sekitar kota Petra. Jadi Kristus akan menyelamatkan sisa-sisa orang Yahudi yang selamat, yang tidak sempat punah dimusnahkan oleh koalisi blok timur dan blok barat yang dipimpin oleh Antikris, ya, untuk menyerang Yerusalem waktu itu. Ya, Yesaya ayat rujukannya, Kristus akan menyelamatkan sisa-sisa orang Yahudi ini dengan mengalahkan Bosra, ya, tentara-tentara di Bosra, ya, menyelamatkan sisa-sisa orang Yahudi yang sedang ketakutan dan sembunyi di dalam dan di sekitar kota Petra. Ayat rujukannya Yesaya 34 ayat 1 sampai 7, Yesaya 63 ayat 1 sampai 5 dan Yoel 3 ayat yang ke-19. Dan yang terakhir, fase yang ketujuh, akhirnya di Armageddon, Kristus akan mengarahkan kembali bala Antikristus akan mengarahkan kembali bala tentaranya yang masih ada, masih tersisa untuk berperang melawan Tuhan Yesus Kristus dan bala tentara surga. Wahyu 19 ayat 16, Wahyu 19 ayat 16 dan ayat 19 sampai 21. Di sini, ya, bala tentara Antikristus akan mengalami kekalahan total. Bala tentara Antikristus di titik perang Armageddon, pertempuran Armageddon, puncak dari semua peperangan Armageddon, ada yang sebenarnya pertempuran Armageddon. Ya. Antikristus dan bala tentara akan mengalami kekalahan total di tangan the white horse rider atau sang pengendara kuda putih. Dan bala tentaranya, ya, sang pengendara kuda putih ini muncul di Wahyu pasal yang 9 disebutkan. Mulai dari ayat yang ke-11
sampai ayat yang ke-21 bicara tentang penghancuran di pengalahan antikristus oleh sang pengendara kuda putih, the white horse rider. The white horse rider. Ya, sang pengendara kuda putih. Ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, itu tadi. Ya, sedikit saya jelaskan fase-fase atau kronologi dari peperangan Armageddon. Nah, terkait dengan peperangan Armageddon ini, saya ingin bicarakan tentang cawan murka yang ketujuh. Nah, tepat sebelum Kristus turun dari surga bersama dengan bala tentara surga, maka dicurahkanlah cawan murka yang ketujuh oleh seorang malaikat. Wahyu 16 ayat 21. Nah, akibat pencurahan cawan murka yang ketujuh ini, di Wahyu 16 ayat 17-21, terjadilah peristiwa gempa bumi yang begitu dahsyat, menggoncangkan alam semesta. Gempa bumi ini belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak pernah akan terjadi lagi di sepanjang sejarah dunia. Ini adalah satu-satunya gempa bumi supranatural, ya, yang terjadi karena pencurahan cawan murka yang ketujuh. Wahyu 16 ayat 17 ayat 21. Nah, bencana gempa bumi yang begitu besar dan dahsyat ini menyebabkan 5 hal. 1, kota besar Babel terbelah menjadi 3 bagian. 2, kota-kota di berbagai bangsa di dunia runtuh. 3, pulau-pulau hilang lenyap akibat dahsyatnya gempa ini. 4, gunung-gunung tidak ditemukan lagi. Yang kelima, hujan es seberat 100 pon atau 50 kg jatuh dari langit ke bumi menimpa manusia. Jadi itulah gambaran Wahyu pasal 16, 17-21 mengenai dahsyatnya akibat atau dampak dari gempa bumi yang menggoncangkan alam semesta. Gambaran diberikan akibat gempa bumi yang dahsyat itu adalah rusaknya infrastruktur di berbagai kota di dunia dan berubahnya topografi bumi secara drastis. Ini semua menimbulkan kekacauan, kerugian yang sangat besar dan kesengsaraan bagi manusia di muka bumi. Namun apa yang terjadi? Manusia bukannya bertobat, bukannya sadar, bukannya bertobat, tetapi terus menghujat Allah. Sementara itu kota-kota orang Yahudi dan Yerusalem dilindungi Allah sehingga kota bangsa pilihan itu tetap utuh dan tidak mengalami kehancuran akibat kedahsyatan gempa bumi yang bersifat supranatural itu sebagaimana dibuatkan oleh Nabi Zakaria 14 ayat 2 sampai ayat yang ke-3. Dan ini saya juga ingin menjelaskan tentang sang penunggang kuda putih dan akhir Armageddon. Sang penunggang kuda putih dan akhir Armageddon. Armageddon atau Armageddon. Di Wahyu 19 ayat 11-21 menggambarkan Kristus yang datang dengan menunggang kuda putih. Kemenangan diikuti dengan menunggang kuda putih. Ya. Dalam prosesi kemenangan diikuti oleh seluruh pasukan di surga yang turun bersama-sama untuk menyaksikan keperkasaan sang raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ketika dia mengalahkan dan menumpas semua musuh-musuhnya. Dalam rincian dari The White Horse Rider, sang penunggang kuda putih ini, ada deskripsi, rincian, gambaran dari siapa dan bagaimana si penunggang kuda putih ini. Yang pertama, ya, berdasarkan Wahyu 19 ayat 11-21, yang pertama, padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali olehnya sendiri. Yang kedua, ia disebut setia dan benar. Yang ketiga, matanya bagaikan nyala api. Yang keempat, ia memakai banyak mahkota. Yang kelima, ia berpakaian dengan jubah yang dipercikan darah. Jadi jubahnya berwarna merah karena dipercikan darah. Yang keenam, namanya disebut firman Allah. Yang ketujuh, dia memiliki sebuah pedang tajam yang ada di mulutnya yang akan memukul segala bangsa. Pedang tajam inilah firman Allah. Yang kedelapan, ia berkuasa dengan gada besi. Dia memiliki sebuah gada besi untuk memerintah dan menghakimi. Yang kesembilan, ia menginjak-injak kilangan anggur murka Allah. Yang kesepuluh, semua pasukan di surga mengikuti dia dengan menunggang kuda putih dan memakai jubah lenan halus yang putih bersih. Jadi penunggang kuda putih ini, yaitu Yesus Kristus, juga memiliki tentara, bala tentara yang menunggangi kuda putih dengan memakai jubah lenan halus yang putih bersih. Yang ke-11, pada jubah si penunggang kuda putih ini dan pada pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala Raja dan Tuhan di atas segala
Tuhan. Sebagai catatan tambahan saja, ini sebagai catatan tambahan saja terkait Wahyu 19:16, dikatakan di sana, dan pada pahanya tertulis suatu nama. Telah ada banyak diskusi tentang tulisan pada pahanya ini. Saya sendiri melihat bahwa bagaimanapun juga di bagian paha, bukan hanya di jubah, sang penunggang kuda putih yaitu Kristus, ini terlihat jelas grapo, kata Yunani grapo, yaitu tulisan atau lukisan. Kata Yunani grapo ini bisa berarti tulisan, tapi bisa berarti juga lukisan. Inilah tulisan atau lukisan, tato yang dapat dilihat di bagian paha yang melambangkan kekuatan dan keperkasaan. Dapat dikatakan bahwa di paha Tuhan kita Yesus Kristus, sang penunggang kuda putih itu, ada tato, ada grafo, ada lukisan tato atau grafo, ya, yang di sana tertulis, ya, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, mengapa ini ada sebuah lukisan atau tato? Karena bagian paha bukan hanya tempat para pemimpin perang menggantung pedang, tetapi juga merupakan otot terkuat dalam tubuh dan merupakan simbol kekuatan. Jadi grafo itu hendak menyatakan kekuatan dan keperkasaan. Grafo, ya, tulisan atau lukisan di jubah dan di paha Yesus itu hendak menggambarkan kekuatan, ya, kekuatan, ya, kekuasaan dan kekuatan dari sang penunggang kuda putih itu Tuhan Yesus Kristus. Nah, 4 peristiwa penting di bagian akhir Armageddon ini adalah: 1, burung-burung di udara akan berhimpun untuk makan mayat-mayat membusuk yang berserakan di tanah akibat perang besar tersebut. Ya, rujukannya Matius 24 ayat 8, Lukas 17 ayat 37 dan Wahyu 19 ayat 17 sampai 21. Kemudian yang kedua, peristiwa yang kedua di akhir bagian akhir dari Armageddon. Yang kedua, Kristus akan melemparkan dan menghukum antikris dan nabi palsu hidup-hidup ke Gehenna, yaitu lautan api yang menyala-nyala oleh belerang untuk disiksa selama-lamanya. Wahyu 19, 17-21. Nah, yang ketiga, kemudian iblis akan diikat selama 1000 tahun dan dilemparkan ke dalam jurang maut. Wahyu 20 ayat 1-3. Dengan demikian masa tribulasi ini akan berakhir. Dan yang keempat, Kristus kemudian mendirikan kerajaannya di bumi ini dan memerintah selama 1000 tahun. Nah, tentang kerajaan 1000 tahun ini akan saya bahas pada sesi yang ke-10, akhir zaman sesi yang ke-10. Ya. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan apa sih sebenarnya tujuan Armageddon. Orang mungkin akan bertanya-tanya, mengapa harus terjadi peristiwa atau saat masa seperti peristiwa Armageddon ini? Masa tribulasi yang mencapai puncaknya pada peperangan Armageddon. Mengapa harus terjadi masa seperti ini? Setidaknya saya punya 3 alasan adanya Armageddon ini, yaitu 1, penghukuman atas kejahatan manusia. Allah mungkin kelihatannya tidak melakukan sesuatu terhadap yang jahat sekarang ini, tetapi suatu saat ia pasti akan menghukumnya. Pasti akan dihukum. Ya, pada suatu saat nanti. Ya. Dunia dan sistem kejahatan dunia ini akan dihukum oleh Allah. Nah, kemudian yang kedua, pembebasan sisa-sisa orang Yahudi yang hendak dimusnahkan oleh antikris. Ya. Perang Armageddon itu kan peperangan dari blok barat, blok timur, dan blok utara yang hendak menyerang Israel, hendak menguasai Israel. Tapi kemudian antikris, ya, yang memimpin sekutu-sekutu, yang menjadi pemimpin dunia, pemimpin militer dalam kerajaan dalam masa tribulasi itu akan dikalahkan oleh Yesus. Saat antikris dan pasukan bergerak melawan Yerusalem, hendak menjatuhkannya dan hendak memusnahkannya, maka Tuhan akan campur tangan. Tuhan Yesus sendiri akan campur tangan. Yesus Kristus akan turun dari surga, datang ke bumi untuk menyelamatkan sisa-sisa orang Yahudi yang bersembunyi di Petra, di perbukitan Petra. Tuhan Yesus dan tentaranya akan menghancurkan tentara musuh, menangkap antikris dan nabi palsu, dan melemparkan antikris dan nabi palsu ini ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Wahyu 19 ayat 11-21. Hukuman ini mendramatisir keseriusan pelanggaran mereka dan finalitas kemenangan Kristus atas mereka. Sisa tentara pemberontak akan dibunuh, tetapi mereka tidak akan dibuang ke lautan api sampai penghakiman tahta putih besar di Wahyu 20 ayat 11-12. Jadi musuh-musuh Kristus yang dibantai, sisa-sisa dari para pemberontak ini, tidak akan dibuang ke lautan api langsung, tapi akan menghadap penghakiman tahta putih. Baru kemudian mereka dilemparkan ke Gehenna. Seperti saya katakan tadi, urutannya orang-orang dilemparkan ke Gehenna ini adalah
antikris dan nabi palsu, kemudian yang kedua menyusul iblis dan pengikutnya, kemudian orang-orang tidak percaya, termasuk para pemberontak, pengikut antikris dan pengikut iblis di dalam peperangan-peperangan itu. Orang-orang yang tidak percaya namanya terus kehidupan baru, yang paling akhir adalah maut dan kerajaan maut. Nah, kemudian tujuan dari Armageddon yang ketiga adalah untuk mendirikan kerajaan damai di bumi dan memerintah selama 1000 tahun. Jadi Kristus akan mendirikan kerajaan damai di bumi dan memerintah selama 1000 tahun. Sesi yang ke-10 saya akan menjelaskan tentang kerajaan 1000 tahun ini. Apa, bagaimana pemerintahan di kerajaan 1000 tahun itu, ya, dan lain sebagainya. Karena itulah semua musuh ketika Yesus akan mendirikan kerajaan 1000 tahun ini, maka semua musuh yang sedang menguasai dunia itu harus dimusnahkan terlebih dahulu. Supaya benar-benar kerajaan damai ini ya dapat dijalankan tanpa ada gangguan dari iblis yang diikat selama 1000 tahun dan dari antikris dan nabi palsunya yang sudah dilemparkan ke dalam gena neraka. Jadi melalui peristiwa peperangan besar yang disebut dengan Armageddon ini, antikris dan nabi palsu ditawan, kemudian dilemparkan hidup-hidup ke gena, ke neraka. Sementara itu iblis diikat selama 1000 tahun dan dimasukkan ke dalam jurang maut. Dan semua pengikut-pengikut dari antikristus ya akan dibantai. Dan mereka akan menunggu peristiwa penghakiman di tahta putih yang besar. Ya, jadi itu tujuan dari Armageddon. Penghukuman atas kejahatan, pembebasan atas sisa-sisa orang Yahudi, orang Israel yang hendak dimusnahkan oleh antikris, dan untuk Kristus mendirikan kerajaan damai di bumi 1000 tahun. Dia harus memusnahkan, mengalahkan antikris, nabi palsu, dan mengikat iblis selama 1000 tahun dan mengalahkan tentara-tentara musuh, termasuk raja-raja, panglima-panglima perang, pemimpin-pemimpin bangsa pada saat itu. Ringkasan materi ingin saya bagikan mengenai apa yang telah sampaikan. Ini adalah ringkasan dari apa yang telah sampaikan di atas. Berdasarkan data Alkitab yang setelah saya sajikan di atas, menjelang berakhirnya masa kesusahan besar, the Great Tribulation di bumi, bala tentara dari berbagai bangsa akan berkumpul di Armageddon untuk menyerang Yerusalem. Sebagai protes dan pernyataan kemarahan mereka terhadap Allah yang menumpahkan murkanya. Atas hasutan dan tekanan antikris, mereka berperang melawan Kristus. Namun Kristus berhasil menumpas para penyesat itu dalam suatu prosesi kemenangan yang gilang gemilang. Ayat rujukannya Zakaria 12 ayat 3, Zakaria 14 ayat 1 dan 2, Wahyu 13 ayat 6, Wahyu 16 ayat 11 sampai 16, dan Wahyu 19 ayat 14 sampai 21. Ketika langit terbuka, Kristus sang pengendara kuda putih dan raja di atas segala raja itu akan turun dari surga dengan bala tentara, diiringi dengan bala tentaranya yang juga menunggang kuda putih. Wahyu 19 ayat 14 sampai ayat 11 sampai 14. Dengan disaksikan oleh setiap mata di bumi. Matius 24 ayat 30, Kisah para Rasul 1 ayat 11 dan Wahyu 1 ayat 11. Jadi pada peristiwa kedatangan Kristus ke bumi ini disaksikan oleh setiap mata di bumi. Maka terjadilah pertempuran yang sangat besar di bumi antara Kristus dan bala tentaranya melawan antikristus dan raja-raja di bumi beserta para panglima perang dan bala tentaranya. Wahyu 19 ayat yang ke-19. Tetapi Kristus dengan kekuatan dan senjata supranatural itu firman yang keluar dari mulutnya, Wahyu 19 ayat 11, menghancurkan kekuatan antikris yang pada saat itu didukung kekuatan militer pasukan khusus yang dikumpulkan dari seluruh dunia, dilengkapi dengan peralatan perang yang tercanggih. Peralatan perang tercanggih sekalipun yang dimiliki oleh kekuatan militer antikris tidak sanggup melawan kekuatan supranatural, yaitu firman yang keluar dari mulut Yesus Kristus. Dengan demikian usaha penyesatan yang dilakukan oleh antikristus akan sia-sia, sebab Kristus pada akhirnya berhasil menghancurkan kekuatan jahat seluruh dunia tersebut. Wahyu 17 ayat 12 sampai ayat 14. Nah, kekalahan tersebut menyebabkan antikristus dan nabi palsu tertawan dan dijatuhkan hukuman dan dilemparkan hidup-hidup ke dalam gena atau neraka, yaitu lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Ya. Selama-lamanya antikris dan nabi palsu akan berada di sana. Para raja, panglima, dan bala tentara dunia dibantai secara mengerikan dan mayat mereka dijadikan santapan burung-burung di udara akibat perang di Armageddon. Wahyu 19 ayat 19 sampai 21. Semua peristiwa ini terjadi dalam prosesi kemenangan Kristus yang turun dari surga bersama dengan bala tentaranya menjelang berdirinya kerajaan damai di bumi selama 1000 tahun. Wahyu 20 ayat yang ke-14. Jadi itu ringkasan materinya. Nah, akhirnya ini adalah closing statement saya. Tuhan kita yang berdaulat dengan takdirnya memerintah atas semua sejarah. Jadi semua sejarah adalah hasil dari ketetapan Allah Trinitas.
Tidak ada yang terjadi secara kebetulan dan yang tidak direncanakan secara aktif. Walaupun dalam masa-masa peperangan Armageddon, pasukan antikristus sangat besar dan menakutkan, sangat besar jumlahnya, sangat kuat dan menakutkan, sehingga situasinya seperti tampak tanpa harapan. Tetapi Allah berdaulat dan memegang kendali. Ketika Yesus datang kembali, ia secara pasti mengalahkan antikristus secara total dan mutlak. Allah tetap memegang kendali penuh atas semua peristiwa yang terjadi. Dia yang membawa penggenapan yang sempurna dari setiap nubuat tentang kedatangan Kristus yang pertama juga akan menghasilkan penggenapan yang sempurna dari setiap nubuat tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Selain itu, berbagai peristiwa akhir Armageddon ini mengingatkan kita tentang ketidakberdayaan manusia di hadapan Yesus Kristus, sang penunggang kuda putih, raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Karena itu sebelum berbagai peristiwa ini benar-benar terjadi kelak, manusia diberi kesempatan untuk datang secara leluasa kepada Yesus Kristus dengan iman untuk menerima anugerah keselamatan. Sementara itu di masa depan manusia juga harus datang kepadanya, tetapi hanya untuk menerima penghukuman, artinya sudah terlambat. Pada saat itu, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, jika Anda mendengarkan sesi ini, apa yang telah saya sampaikan, ini berarti alam anugerahnya hendak mengingatkan saudara-saudara bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan tidak ada yang selain Dia. Hanya orang-orang yang percaya beriman kepada Dialah yang nantinya akan tetap bersama dengan Dia di surga. Dan ketika Yesus mendirikan kerajaan 1000 tahun, orang-orang yang percaya ini akan bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan 1000 tahun itu. Ini yang bisa saya bagikan. Ya. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.